juga alumni satu yang lulus tahun 1950. Itu sebabnya saya katakan bahwa tanda dan dengar, Bung. Nah, begitu juga dengan anak-anak kami, siswa SMP Cintarai 1 serta Bapak Ibu guru SMP Cintarai 1. Pada saat ini kita akan memulai acara seminar yang dibawakan oleh Bapak Boros Manunggali sebagai narasumber yang sekaligus sebagai alumni SMP Cintarai 1. Nah, adapun acara adalah pertama registrasi yang sudah kita anggap selesai. Yang kedua, dua pembukaan oleh Ibu Nora Siota. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu Nova Siahan. Yang keempat, sambutan dari Ketua Panitia Lomba Poster. Yang kelima, sambutan dari Kepala Sekolah, mungkin dalam hal ini akan diwakili. Yang kelima, disampaikan kepada saya sebagai moderator. Yang keenam, ketahanan remaja terhadap narkotika. Yang ketujuh, diskusi. Yang kedelapan, pengantar penyerahan hadiah. Yang kesembilan, pengumuman hasil lomba poster. Yang kesepuluh, penyerahan piala dan sertifikat. Yang ke-11, penyerahan yang ke-11 maaf. Ini orang giliran udah mulai Itu kepada Ibu Nora silakan Ibu. Ya, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada hari ini Tuhan, di mana atas segala berkat dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu kembali bersama Bapak Ibu yang merupakan alumni dari SMP Cinta Rakyat 1, Pematang Siantar, dan juga bersama Bapak Ibu guru serta anak-anak kami yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau tahu segala rencana yang telah disusun untuk melakukan pertemuan ini. Kiranya hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Engkaulah yang mendampingi kami Tuhan dalam mengikuti kegiatan pertemuan yang dilakukan secara daring ini. Tuhan, segala rencana akan terjadi dengan seluruh kasih dan perlindungan dari tangan-Mu. Sebentar kami akan memulainya Tuhan, kami serahkan seluruhnya padamu. Biarlah Engkau yang mengaturkannya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya ini Tuhan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. suara Pak Sabar Kak keluar Pak. Mama namanya apa juga? Baik, kami ulangi. Acara kita telah dibuka oleh Ibu Nora, maka saya yakin bahwa kita ini pasti diridhoi. Nah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin kami undang untuk berdiri. Ini aja. Ini musik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia
bersatu. Hiduplah tanah Tanahku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah jiwanya, Bangunlah padanya Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Lomba Poster. Kepada panitia, kami persilakan dan kami beri waktu. Baiklah, selamat pagi Siantar, selamat pagi teman-teman seangkatanku, Cinta Rakyat 74. Berbahagia sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Tony Pardamian Sianipar, asli Par Balimbingan. Kalau kawan-kawan udah tahu itu naik sepeda dulu kami ke Balimbingan kalau mau ngumpul di Balimbingan. Jadi tentu kami Angkatan 74 ini baru sadar juga bahwa guru-guru yang sekarang hadir di sini malah sudah segenerasi anak-anak kami sebenarnya. Ade, ya kan gitu ya. Jadi mungkin siswa-siswi yang hadir pada hari ini sudah layak memanggil kami opung. Gitulah kira-kira. Tapi mungkin inilah yang membuat acara ini menjadi lebih seru gitu ya. Ada lintas generasi. Dan kami ingin membagikan apapun itu, baik atau buruk, pengalaman kami sebagai senior dan bahkan super senior. Saya harus katakan bahwa kami bukan orang-orang hebat, justru siswa-siswi dan Bapak Ibu guru ini yang jauh lebih hebat dari kami. Kalau kami dulu cuma kenal Charles Hutagalung sama Rinto Harahap. Kalau adik-adik kita sekarang ini udah Lady Gaga, Ariana Grande katanya, sama Justin Bieber. Kami dulu kalau penyanyi paling hebat udah Edi Silitonga, udah paling hebat lah kami kalau udah tahu kenal itu. Dan kami masih pakai kaset itu ya, mungkin kalian nggak kenal. Tapi itulah cerita cerita bahwa generasi itu terus bertumbuh dan anak-anak kami harus jauh lebih hebat daripada kami. Karena itulah kami hanya sekedar membagi pengalaman dan pengetahuan ketika terjadi di Siantar prihatin, dan kami ingin ikut juga berperan bagaimana mencegah COVID ini, mengingatkan masyarakat supaya lebih cerdas menghadapi COVID dan bisa survive selamat daripada COVID ini. Karena itu ketika kami disambut oleh Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian, bahwa itu menjadi bagian dari ujian sekolah, bagi kami itu luar biasa ya. Jadi tanggapan sekolah sangat baik dan kami bersuka cita karenanya, padahal kami belum melakukan apa-apa bagi sekolah yang kami cintai itu. Kami cintai ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menyambut inisiatif kami. Juga hormat dan salut kepada anak-anak kami, siswa-siswi. Dan kami sungguh bangga bahwa karya-karya adik-adik itu sangat bagus. Tidak kami sangka sedemikian canggihnya pengetahuan digital dan lain-lainnya. Dan teruslah kiranya berkembang, dan hasil terbaik hari ini kiranya menjadi bagian dari kampanye hidup sehat di masa COVID ini. Kemudian di hari ini juga kita mengadakan semacam seminar ketahanan remaja terhadap narkoba. Kalau saya mengikuti berita yang namanya penetrasi narkoba di kalangan masyarakat dan kaum muda ini sudah luar biasa. Dan saya percaya sekolah, gereja harus ambil peran di dalam mencegah anak-anak yang menjadi masa depan bangsa kita ini
terperosok ke dalamnya. Kami sebagai alumni dan kebetulan di antara kami ada Dr. Bona Simanungkalit, dia juga calon doktor, dia seorang pakar yang dipanggil ke seluruh Indonesia untuk berbicara tentang bagaimana mempunyai ketahanan terhadap narkoba. Bisa hadir pada pagi hari ini, kami juga berterima kasih atas kesediaannya. Dr. Bona, kalau bukan kami, kurasa udah sibuk kali tadi, Ternaten tadi mana ini kawan kami nih. Jadi sungguh kita bersyukur bahwa adik-adik bisa mendapat semacam seminar dari tokoh yang tidak tanggung-tanggung. Saya kira itu pengantar dari sana, dari kami, dan terima kasih sekali lagi untuk guru-guru yang sudah menyambut inisiatif kami. Kepada adik-adik, acara ini bukan satu-satunya yang ingin kami lakukan. Apabila ada hal-hal lain yang mungkin bisa kami lakukan bersama dengan sekolah, kami sungguh terbuka. Dengan segala apa yang kami miliki, mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan sangat berguna. Demikian sambutan kami. Salam saya kepada teman-teman saya, alumni Cinta Rakyat 74. Kalau lihat logonya ini persis kayak papan nama kami dulu itu ya, warna kuning dan hitam. Jadi itu nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak papan nama seperti itu. Tapi ini adalah bagian nostalgia kami, dan kiranya apa yang kita lakukan bersama ini diberkati oleh Tuhan, mendapat manfaat seperti apa yang kita inginkan. Tuhan berkati kita. Amin. Molete. Terima kasih kepada Ketua Panitia Lomba Poster, Bapak Tony Perdamaian Sianipar, yang berasal dari Balindingan. Balindingan. Ya, Pak, ya. Sudah mencoba itu, Pak, ya? Mantap. Naik PMM dulu kami. Iya, naik PMM, Ganda Sinarta Atlas. Sinarta, Ido. Iya. Baik. Terima kasih atas kepedulian para Bapak kepada anak-anak SMP Cinta 1 yang mungkin nanti sebagai generasi dari Abang Anda dan Kakanda untuk tahun-tahun ke depan. Baik, selanjutnya acara akan kami sambung dengan sambutan dari Kepala Sekolah. Berhubung karena Kepala Sekolah sedang mengikuti dengan yayasan, maka pada kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Huta Gaul sebagai pembantu Kepala Sekolah 1. Terima kasih. Kepada Ibu Huta Gaul, silakan. Terima kasih. Mohon kepada yang satu ruangan supaya mikrofon dimatikan. Yang satu ruangan dengan Ibu Huta Gaul. Feedback. HP yang dekat situ dimatiin aja, jangan ini. HP dekat Bu Elizabeth tolong dimatikan. Tes lagi Bu Elizabeth. Lagi-lagi Bu Elizabeth. Ulang. Saya sekarang bisa dibuat tidak hanya tahu yang paling sendiri. Kami bisa bertani, tahu kecuali memang yang mendalam pada bidang kami. Saya seperti itu harus merasa tanggung jawab seperti itu. Semuanya sudah sama belajar tadi. Halo, tes. Ininya Pak, Bu Elizabeth dijauhkan, jangan menghadap berhadapan, jadi feedback. Oke, Bu, sudah dengar ya? Udah, Bu.
Sebelumnya saya minta maaf kepada para alumni kami, berhubung karena situasi kami saat ini memang sangat sibuk sekali ya, ketepatan kepala sekolah menghadiri undangan yayasan untuk pemberkatan gedung baru di SMP Cinta Raya 2. Jadi saya dengan Ibu Pita Silahi mungkin mewakili di sini. Jadi kami mohon izin atas nama Suster Kepala Sekolah menyampaikan salam kepada para alumni kami. Yang kedua, tentu saja puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Para alumni kami, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak sekalian, hari ini kita mendengarkan seminar yang diselenggarakan oleh para alumni kita Angkatan 74. Kami sangat berbangga hati memiliki para alumni yang baik, yang peduli, dan yang masih mencintai sekolah walaupun sudah ditinggalkan kurang lebih 40 tahun. Ya, ini kontribusi yang sangat baik, terutama sekolah Cinta Raya terhitungkan di hati para alumni kami. Kami dari pihak sekolah sangat bangga memiliki alumni terutama angkatan 74 ini pada berhasil semua. Ada yang dokter, ya, pengusaha, dan yang lain sebagainya. Ini merupakan satu motivasi kepada anak didik kami sehingga kelak mereka melihat keterlibatan, kepedulian para alumni ini menjadi satu motivasi bagi mereka untuk lebih maju dan berkembang sehingga apa yang mereka cita-citakan dengan bantuan Bapak Ibu Guru, orang tua, dan siapa saja yang mendukung dapat tercapai. Anak-anak sekalian, para alumni, Bapak dan Ibu Guru, sekarang zaman yang lagi gencar-gencarnya ada istilah nggak nyabu, nggak hidup. Kenapa ini? Maaf Pak, terpental, jaringan nggak bagus. Ya, saya lanjutkan. Sekarang zaman lagi gencar-gencarnya nggak nyabu, nggak keren. Ternyata ini satu istilah bagi kita yang sangat memprihatinkan, terutama dari pihak remaja usia anak SMP. Ya, kalau saya baca di media sosial, hampir 40% dari remaja kita sudah menyentuh batas ini. Nah, sekarang para alumni kami hadir untuk memberikan peneguhan, pencerahan, dan bagaimana supaya para anak didik kami mempunyai ketahanan untuk narkoba dan lain sebagainya. Kita sudah disibukkan dengan COVID, disibukkan lagi dengan penanggulangan narkoba, masalah yang satu belum selesai, ditambah lagi dengan masalah yang lain. Jadi, seminar ini berguna sekali bagi kita. Maka kepada anak didik ini, silahkan ikuti dengan baik. Terutama tidak ada yang mematikan kamera. Dengan mengaktifkan kameramu, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya niat untuk terhindar dari barang haram ini. Dan kamu punya etika untuk menghargai para narasumber hingga kita bisa mengikuti seminar ini dengan baik. Ini hal yang patut kita syukuri karena para alumni kita punya rasa peduli terhadap kamu, terhadap sekolah kita, dan terhadap
masyarakat secara umum, ya, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Yang terbaik itu bukan hanya uang, tetapi segala informasi yang seperti ini, seminar yang dibagikan ini merupakan satu hal yang istimewa untuk kita. Maka para alumni kami, para Bapak Ibu guru dan siswa-siswi sekalian, dengan segala hormat, dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, maka seminar dan pengumuman serta penyerahan lomba poster ini resmi kita buka. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Resmi sudah seminar kita ini dibuka. Saya masih mengulangi apa yang dikatakan oleh Ibu Talaung tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu alumni karena telah menyentuh anak-anak kami di SMP Citares 1 dalam seminar narkobanya. Narkoba adalah sebuah momok bagi para orang tua dan juga bagi negara dan bangsa. Karena ketergantungan akan narkoba akan dapat mengganggu fungsi otak, halusinasi, yang bermuara kepada gangguan kualitas hidup. Coba kalau kualitas hidup kita sudah rendah, bagaimana generasi muda berikutnya? Ya. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Adanya aku ikut di situ. Baik. Selanjutnya maaf. Selanjutnya adalah acara kita mulai oleh saya moderator Sabar Robertus Effendi Nadiak, alumni SMP Citares 1 tahun 1983. Nah, sebelum kita masuk kepada kata sambutan, sebelum kita masuk kepada seminar, maka pertama kali saya akan bacakan kurikulum ini oleh penyanyi kita, Bapak Bona Simanungkali. Bapak Bona Simanungkali lulus pada tahun 1973 dari SD RK Cintarai 2. Sama dengan sekolah Ibu ya. Kemudian tahun 1996 lulus dari SMP Cinta Rakyat 1. Tahun 1980 dari SMA Metodis 2 Medan. Kemudian 1989 dari Dokter FK UKI Jakarta. Tahun 1999 lulus dari International Diploma in Health Service Management di Owen University Australia. 2003 Drugs and Social Surveillance Barnett Institute and Victoria Melbourne, Australia. 2004 Magister Kesehatan Bidang Reproduksi dari Universitas Indonesia. 2005 dan 2006 mengikuti pendidikan intensif seksologi Universitas Udayana Bali. Tahun 2013 Value Indonesia Association of Sexology atau FIAS. 2018 Doktoral Epidemiologi Klinik Universitas Indonesia. Untuk pengalaman berorganisasi 1989 sampai dengan sekarang aktif sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Tahun 2004 konsultan Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional atau BNN. Tahun 2006 Wakil Ketua Peduli HIV AIDS Lestarikan Masa Depan Anak atau PALMA.
2006 sampai 2010 Wakil Sekretaris Asosiasi Seksiologi Indonesia atau ASI. 2011 Ketua Pokja Narkoba, Sexuality dan HIV AIDS NSH. Majelis Sinode GPIB. 2010 sampai 2014 Ketua Bidang Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Dokter Indonesia atau PDGMI. Diri Masyarakat Indonesia atau PDGMI. 2010 periode 2014 Sekretaris Jenderal Asosiasi Seksiologi Indonesia ASI. Pekerjaan. Dosen D3 Farmasi Universitas Pancasila. 2007 dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. 2018 dosen Fakultas Kedokteran Universitas 2019 pensiun PNS Indonesia. Kemkes RI sebagai 2019 Balitbangkes sebagai peneliti. Penghargaan yang telah diterima oleh penyanyi hari inilah tahun 1997 dokter umum berprestasi terbaik di Simalungun. 1998 dokter teladan pertama di Simalungun. 1999 Mudika Award, penulis ilmiah terbaik pertama, tulisan laporan dari puskesmas boleh terpencil. Kegiatan harus terbaik, yaitu Posyandu Lansia. 2009 River Awards Aspiring Winner. 2015 Winner ASIU Award 2015 ya. Kemudian penulis, Bapak ini sudah menulis buku, artikel ilmiah dan populer. Demikian kurikulum vitae dari Bapak Bonas Manungkali sebagai penyaji kita pada saat ini. Nah, untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Bonas Manungkali untuk memberikan materi ceramah kita atau seminar kita pada hari ini. Kepada Bapak Bonas Manungkali kami persilakan. Terima kasih kesempatannya diberikan Pak Moderator. Kepada Ibu Guru, Bapak Guru, dan Ibu Elizabeth yang mewakili Kepala Sekolah, kami haturkan banyak terima kasih karena kita responsnya semuanya dari awal sangat cepat. Dan terus terang kami bangga sudah dilahirkan dari SMP Cinta Rakyat 48 tahun yang lalu, kira-kira. Ya. Jadi, anggoon nga mulu uluk nga margati kulit marang mandapiga halion mayon. Alam nililing na. Jadi, itu yang saya mau coba sampaikan. Nah, peran saya berubah menjadi narasumber sekarang. Saya harus ganti baju dulu, menghormati adik-adik SMP. Saya harus pakai batik ya, nah, kan? Jadi opung-opung kalian ini menghormati kalian pakai batik. Jadi kalian juga tolong dibuka videonya kata Bapak Guru tadi supaya saling menghormati. Kira-kira begitu ya, Pak Nadia tadi kira-kira. Dibuka video supaya saling menghormati. Kan? Anak kami silakan buka videonya deh. Ya. Supaya nampak wajahmu yang cantik-cantik itu. Wajah SMP Cinta Rakyat sekarang kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Silakan, jangan malu. Kalian dilahirkan dalam zaman yang lebih canggih. Kalau kami dulu kalkulator sayur pun sudah syukur. Ini kalian pakai internet dan segala macam. Ya. Kalau kita dulu pakai Swepo namanya, masih kalkulator itu. Ya. Oke. Baik. Jadi tolong nanti saya diingatkan waktunya tidak lebih dari 20 menit karena masih ada acara kita ke sana supaya jangan terlalu lama. Baik, Pak.
Lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya bangga. Saya anak Cipta Rakyat. Yang kedua, sebetulnya tahun 80 saya tamat dari SMA Metodis Sangkuah Medan. Betul. Tetapi SMA kelas 1 dan kelas 2 saya di Budi Mulia. Jadi, saya lebih bangga. Ini mohon maaf, ini ada teman saya Lucy yang suaminya dari satu angkatan saya di Hang Tua. Nggak tahu ya, saya rasa bangga benar tuh Jalan Sibolga 21 itu nggak tahu. Itu sangat tertanam. Sehingga anak saya juga waktu kecil saya sekolahkan dia sekolah Katolik di Bogor. Ya, jadi saya sendiri berbasis di GPIB. Tapi saya menganggap pendidikan Katolik adalah pendidikan moral itu tinggi sekali. Makanya saya mau anak saya juga dididik secara moral baik. Itu kira-kira. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan juga untuk anak-anak kami, adik-adik kami lah ya, SMP yang sekarang. Kau menganggap sekolah itu berat. Enggak, santai aja sekolah itu. Ya. Kalau Bu Guru kasih tugas, udang gabi warna. Pemdo perbada mucung, ya. Jangan udang marungut-ungut. Ya, kalau Bapak Ibu Guru kasih tugas, jangan marungut-ungut. Kami dulu waktu di SMP, saya masih ingat betul itu banyak guru-guru kami. Ya, guru civic, guru segala macam, enggak usah lah. Ada gelarnya masing-masing sama kami itu. Mereka keras, karena mereka keras itulah ternyata kami bisa seperti ini. Kami survive, kami bisa kami bisa mengarungi dunia ini dengan kemampuan tangguh lah. Ya, itu yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak kami di sini. Kalau Bu Guru atau Pak Guru kasih tugas, nikmatin itu, kerjakan segera. Ya, karena itu buatmu, bukan buat Bapak dan Ibu Guru. Kalau Bapak dan Ibu Guru itu tetap aja dia itu di situ sekolahnya. Sebentar. Jadi judulnya adalah ketahanan remaja terhadap narkotika. Kenapa ketahanan remaja? Karena remaja yang harus lebih bagus. Ya, remaja itu harus lebih kuat ya. Supaya apa? Supaya nanti dia pemuda, dia jadi tangguh. Oke, setelah pemuda jadi tangguh, kemudian menjadi orang tua yang tangguh. Apa maksudnya? Ketika secara biologis, kau rawat baik seluruh tubuhmu, itu akan lebih bagus pada pemuda. Dan akan lebih bagus pada masa dewasamu. Tentu masa tuanya juga akan lebih bagus. Ya, tetapi kalau dicemari tubuh kita itu, dimasukkan yang nggak perlu, itu jadi masalah. Nah, kita fokus dulu nih. Sebetulnya banyak yang mau saya sampaikan. Ya, pada konteks ini narkotikanya dulu. Kenapa saya bikin narkotika, kenapa nggak narkoba saya bikin? Karena undang-undang kita yang kita pakai adalah Undang-Undang 35, boleh dibaca nanti, itu tentang narkotika. Ya, soal istilah saja, itu banyak hal. Oke, ini kita lewatkan saja. Ya. Ini kita lihat ini wajah-wajah ini. Ya, wajah-wajah ini sering kita lihat di televisi. Ya. Lalu kemudian ada nama-nama juga. Ini mereka yang pernah berhubungan dengan narkotika. Ya. Nah, ini yang jadi luar biasa ya. Ketika mereka sudah berhasil, mereka jatuh ke dalam hal yang menurut kita itu melanggar undang-undang.
Ini menyedihkan. Bayangkan kalau mereka punya orang tua, mereka punya istri atau mereka punya suami dan mereka punya anak. Kalau kau jadi anaknya, bagaimana perasaanmu? Tentu malu kan. Nah, itulah yang harusnya kita jaga mulai sekarang, ya. Ini yang pernah berkaitan dengan permasalahan hukum, ya. Nah, kalau kita lihat pelan-pelan, ada kecanduan yang paling tinggi ternyata di dunia ini. Ya, yang pertama sigaret. Isi nggak mulai mari sabun. Ya, jadi sigaret itu yang paling tinggi jumlahnya, ya, di atas 40 juta orang yang sudah adiksi, ya, kecanduan. Kecanduan artinya dia harus memakai itu. Kalau tidak memakai itu, dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Nah, alkohol juga, ya, sangat tuak. Anggo dihita tuak mongwarna. Ya, Amer. Ya, ini anak-anak sekarang ini udah tahu model-model begitu tuh. Kalau dulu kami AO, cap orang tua. Ya, ini alkohol. Lalu kemudian ada marihuana. Apa itu marihuana? Cimeng. Ya, ada cimengon, ganja. Ya, atau rumput. Yang gue yai rumput di. Ya, tapi itulah istilah-istilahnya. Lalu apa? Pemati rasa. Ini biasanya dipakai di rumah sakit ini. Ada kodein, ada Vicodin, ada oxycontin. Tapi yang paling umum adalah soal kodein. Ya. Ada kokain. Ada heroin. Ada benzo. Nah, ini benzodiazepin. Ada Valium, ada Xanax, ada diazepam, ada klonopin. Nah, yang biasa ini yang di masyarakat itu disebutnya benzo, ya. Jadi banyak istilah-istilah yang dipakai di masyarakat. Kalau kita lihat itu, sebetulnya bagaimana kita mencegah, ya, mencegah remaja untuk tidak menyalahgunakan sebenarnya drug misuse sebenarnya ini, ya, menyalahgunakan obat-obatan. Itu yang menjadi pemikiran kita sekarang ini. Kenapa? Informasinya gampang sekali dapat. Bukan hanya informasinya, barangnya pun gampang dapat. Ya, coba kita lihat saja sekarang. Kalau suka nonton televisi atau baca berita-berita, pada masa pandemi ini itu tangkapan soal narkoba juga banyak banget. Ya, banyak banget. Ini kenapa begini, ya? Mari kita nanti coba, harus dianalisa juga itu nanti kira-kira kenapa, ya. Tapi banyaklah faktor untuk itu. Jadi artinya apa? Remaja-remaja harus diberikan kekuatan, diberikan ketahanan supaya bisa mencegahnya. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini bukan memberikan tapi mencegah. Ya, jangan salah kita. Nah, ini kira-kira. Jadi yang tadi agak mahal kan? Nah, ini ada yang murah ini. Namanya ngelem. Ya. Apa efeknya? Itu luar biasa efeknya. Efeknya bagus nggak? Enggak, itu udah merusak aja. Ya. Saya tidak akan memberikan istilah-istilah medis, ya. Nanti terlalu berat. Saya kasih aja gambaran umum saja. Ini repot sekali. Kira-kira na gabi mau to. Ya, gabi mau to. Bahaya dong ni sipati yo copot songon. Ya. Oma guarna joma ngasih sekolah ga ari gabi mau to. Omai. Ya. Rasa sakitnya itu luar biasa loh sebenarnya. Puyeng itu. Ya. Kita aja cium bau durian aja kalau nggak biasa juga puyeng kepala kita. Ya, ini kira-kira, ya. Nah, yang sebelah kanan inilah dipakai alat-alat apapun. Nah, jadi untuk orang tua yang hadir di sini,
juga mau diperhatikan apakah ada alat-alat ini. Ini biasanya dipakai, kadang-kadang kita pikir, aham nih, botol-botol nih. Nah, faktanya alat-alat ini mereka modifikasi untuk memakai sabu. Ya. Jadi bukan yang bagus-bagus, yang keren-keren, enggak. Botol-botol kayak gini yang kita luput dari perhatian. Nah, kita coba lihat lagi yang lebih dewasa. Saat ditangkap, pilot Lion Air ditemani mahasiswi. Bayangkan, yang punya uang, yang sudah mapan. Jadi artinya semua ini dihajar. Mau dia orang mapan, mau tak mapan, semua dihajar. Bahkan pejabat pun dihajar. Bayangkan itu. Luar biasa. Ya. Oke. Istilah narkoba. Apa itu narkoba? Ini dia. Narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif. Bukan narkotika dan obat-obatan terlarang, tidak. Ini istilah yang benar dari BNN. Dan ini yang selalu membingungkan. Ya, ada istilahnya narkotika, narkoba. Lalu kemudian narkoba itu kepanjangannya narkotika dan obat-obatan terlarang, tidak. Ini kepanjangan yang benar adalah NAR, itu dari narkotika, Ko-nya dari psikotropika, B-nya itu dari bahan adiktif atau zat adiktif. Oke, ada lagi istilah yang biasa kita dapat, nafsa. Ya, hadi, nafsai. Ya. Nah, ini kepanjangannya nafsa. Nah, narkotika, P, psikotropika, dan ZA, zat adiktif. Nah, kenapa ini bisa beda? Yang narkoba ini dipakai istilahnya oleh Badan Narkotika Nasional. Yang ini. Yang ini dipakai oleh Kementerian Kesehatan. Sekarang begini kita bikin. Mulu panakko. Masuk panakko tu jalu. Adong mamandoko saya panakko minna. Yang satu pencoleng minna. Istilah saja sudah beda. Orang bingung. Ayah hidup kelahon. Las magola, las lari ma panakui dan dapur. Hanya karena istilah. Ya, jadi istilah ini sebetulnya menurut saya ini cukup mengganggu sehingga tidak fokus pada kejarannya walaupun isinya sama. Kenapa di masyarakat menjadi bingung? Ya, jadi bagaimana menyelesaikannya? Ya sudahlah, istilah biar aja mereka. Yang penting kita sebagai remaja tahu apa yang dimaksud dengan istilah ini. Ya, narkotika berdasarkan undang-undang. Ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi-sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran nih. Ya. Penurunan atau perubahan kesadaran. Lalu hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Dan dapat menimbulkan ketergantungan yang tadi. Ya, dibedakan dalam beberapa golongan. Jadi intinya adalah dia menurunkan atau perubahan kesadaran. Menghilangkan rasa atau nyeri. Itu tadi jelas yang kita pakai tadi penghilang rasa nyeri. Dan ada ketergantungan. Ini yang jadi masalah utama. Ada ketergantungan. Ya, oke kita lanjutkan. Untuk kalian adik-adikku, ini hafal segitiga ini. Nggak usah lari kemana-mana. Hafal saja segitiga ini. Ya, hafal segitiga ini. Apa isinya? Yang pertama adalah stimulan. Apa itu stimulan? Stimulan artinya stimulus, merangsang. Harus ada rangsang, kan gitu. Anggo Pak Sabar nggak mekel subing gimana? Ya, apa yang dirangsang? Yang dirangsang itu kepala, otak, susunan saraf pusat. Kalau dirangsang, artinya aktif dia. Apa itu aktif? Agresif. Contoh, dia berkeringat, detak jantungnya berdegup-degup,
tidak mau tenang, agresif, ya, semuanya yang ekstrim terangsang. Itu ada ketika dia memakai zat ini. Memakai zat ini. Apalagi menyalahgunakannya. Ya, jadi ini merangsang susunan saraf pusat. Apa contohnya? Kita coba cek. Kalau kalian meminum kopi, ya, yang nggak biasa minum kopi, macam mana rasanya? Wah, itu merdugur-dugur tarak toki, ya, ke apa? Ya, nggak enak jantung itu rasanya, gelisah, ya, nggak mau tidur. Itu kalau orang memakai kafein. Lalu kemudian apa? Teh, itu pun sama sebenarnya. Kalau kita minum teh, itu lebih segar kita posisinya. Ya, contoh lain adalah nikotin, sigareti, nah ini. Ada amfetamin, ada kokain. Ya, yang ini adalah stimulansia. Ingoma, ini adalah stimulansia. Apa lawannya? Lawannya depresan, menekan. Tadi kan merangsang, sekarang menekan. Efeknya langsung ketemu tuh, langsung yang menekan, satu yang merangsang satu. Jadi maralo, ya, berlawanan. Apa contohnya? Oh sorry, sebentar. Nah, apa yang kita maksud dengan depresan? Kalau tadi nggak mau tidur, ini bawaannya tidur melulu. Kalau di sana tadi tekanan darahnya tinggi, di sini tekanan darahnya rendah. Kalau di sana tadi berdegup-degup jantungnya, di sini beatnya lebih lambat. Kalau di stimulansia tadi keringatan, di sini lebih tidak. Kalau di stimulansia tadi suka gelisah, di sini jauh lebih tenang. Ya, zat-zat yang memakai yang kita sebut dengan depresan. Oke ya? Benzo, heroin, analgesik ini contohnya yaitu obat panas ya. Nggak usah saya sebutkan mereknya, nanti dikira awak jualan. Kecuali kalau dibayar obat itu awak sebutin mereknya kan. Jadi ini contohnya ya, obat penurun panas itu juga adalah depresan. Lalu kemudian alkohol itu juga dia menurunkan. Ada satu lagi selain yang dua itu. Ada yang kita sebut dengan halusinogen. Halusinogen itu artinya berhalusinasi, yang tidak ada jadi ada. Contohnya berhalusinasi visual. Tengok kan? Misalnya di ruangan ini hanya ada aku sendiri. Tiba-tiba ketika aku mengkonsumsi sesuatu, gabiarong semua nama sama saya. Ya. Terus kemudian juga ada halusinasi hearing, dengar. Kayaknya ada manggil-manggil aku. Ya. Lalu ketika ada halusinasi tadi, ketika ada saya lihat sesuatu, ada saya dengar sesuatu, ada dua gendangnya. Yang pertama adalah ancaman bagi saya. Respon saya adalah saya marah-marah. Ya, karena merasa terancam. Tetapi ada suasana yang menyenangkan bagi saya. Nah, ketika menyenangkan itu, itulah kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Nah, ya kan? Ya pula gitu kan, tenang. Nah, apa itu? Ada halusinasi di sana. Contohnya apa? Ini dia contohnya. LSD, jamur ajaib, kecubung. Jamur ajaib itu apa? Jamur tai sapi. Jamur yang tumbuh di kotoran sapi. Jadi hati-hati untuk makan itu, bisa ada halusinasinya. Nah, suku-suku noaing. Udah 3 di segitiga ini. Tak pajupang di dia do, marihuana ganjai. Cimeng itu di mana letaknya? Sabu-sabunya di mana letaknya? Ekstasi di mana letaknya? Tak nampak di sini. Nah, itu nampak dia
Nah, ekstasi dan sabu, kita lihat itu yang sebelah kiri, itu efeknya bisa stimulansia, bisa halusinogen. Perhatikan ya, ekstasi atau sabu itu efeknya bisa stimulansia, bisa halusinogen. Tetapi tidak mungkin dia ngantuk orang yang pakai ekstasi. Saya ulang lagi, orang yang pakai ekstasi atau sabu tidak mungkin ngantuk karena efeknya tidak di sana. Efeknya itu adalah alert atau stimulansia atau halusinogen. Apa yang kita sebut dengan itu? Itu kita sebut dengan entaktogen istilahnya. Ya. Lalu kemudian ganja di mana? Ini ganja. Ganja itu letaknya itu antara halusinogen sama depresan. Ya, ini dia. Namanya kanabinoid. Jadi efeknya bisa ngongong-ngongong. Ini kan? Kayak orang bego, ngongong-ngongong. Terlambat. Ahirokudonga terlambat. Halak ngasaya mekel, ibana mekel. Ya, omon. Ada lagi halusinogen. Songona mekel-mekel mebela salakna. Hari puhala menon songona lubi-lubi. Ya, ini dia ganja. Oke. Nah, yang satu lagi itu ada kita sebut dengan ketamin. Kalau kita teruskan, oke, halusinogen depresan itu dia murah, kapan saja, di mana saja ada. Itu ada tadi ya, halusinogen depresan yang saya maksudkan adalah tadi ganja ya, kanabinoid. Itu kita sebut dengan crisis sperm. Apa artinya? Sperma manusia itu yang normal, ekornya itu satu. Tapi orang yang memakai ganja yang lama, itu spermanya, ekornya itu bisa terbelah. Makanya kita sebut dengan krisis sperm. Karena apa? Gerakannya songonaritik. Ya. Songon anggo marparawi badi Danau Toba, sada dohane, anu garne, kemudini, itoru. Jadi mau tu siamu kita geser mau tu hampirang, mau tu hampirang kita geser mau tu siamu. Nah, kalau itu dipecah dua, kalau ada mesinnya, itu larinya itu udah kayak apa itu? Nggak jelas ke kiri, ke kanan, tak kemana-mana itu. Itu yang kita sebut dengan krisis sperm. Lalu ada gangguan psikiatrik. Jadi ini pengalaman saya. 80% orang yang memakai ganja yang lama, faktanya dia bisa gangguan psikiatrik. Artinya apa? Orang dengan gangguan jiwa. Ya, ini dia kalau ganja. Oke? Ini dia kira-kira gambarannya. Ya, heroin, depresan. Apa itu? Menyendiri di kamar sama tadi. Ini beda dengan ekstasi. Oke? Apalagi mahal. Kalau sekarang udah agak sulit didapat sekarang. Ya. Nah, apa yang disebabkan? Ini bisa penyakit hepatitis C, HIV dan seterusnya. Kenapa? Karena memakainya pakai jarum suntik. Ya. Kalau pakai jarum suntik, orang yang kena hepatitis, orang yang kena HIV, yang memakai jarum suntik kemudian bisa kena. Ada disfungsi ereksi, ada Gornion. Kalau kita tahu, ini sudah belajar SMP ya, sudah belajar biologi. Penis itu bisa tidak berdiri ya, dan itu menjadi bahaya. Makanya disebut dengan disfungsi ereksi. Masalah keluarga, sosial, dan ekonomi ini jelas sekali. Ya, tapi heroin ini sekarang jauh sekali berkurang. Saya juga nggak tahu kenapa kira-kira. Yang naik sekarang adalah ekstasi sabu. Ini heroin. Heroin ini kita bedakan dengan ekstasi atau sabu, dia berbentuk bubuk. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira yang pakai jarum-jarum suntik tadi. Ya, ekstasi sabu. Kalau kita lihat di sini, dia bersifat halusinogen. Oke. Mahal. Dan biasanya dengan pasangannya lawan jenis. Kita lihat tadi, pilot ditangkap dengan mahasiswa. Kenapa begitu ya? Karena ternyata, karena efek stimulansianya, dia menjadi terangsang. Secara seksual dia terangsang. Tetapi ketika orang yang memakai ekstasi dan sabu yang lama, efek rangsangnya ada tetapi tidak pernah selesai. Ya, dan itu jadi masalah besar. Oke, libidonya meningkat pada dosis kecil. Ya, ada priapism, artinya priapism ketika penisnya berdiri lebih dari 4 jam. Dan itu berbahaya.
Ya. Nah, ini kira-kira ya sabu-sabu. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dia bubuk, kalau ini kayak kristal, songot cira, ya, kayak garam. Ini jenisnya macam-macam. Kalau di sini saya pernah kasih tulisan sebenarnya, ada yang kita sebut dengan designer drugs. Jadi sebetulnya siapa yang desain ini? Itu yang nggak pernah diungkap. Ada gambar-gambar ini kan, luar biasa ini. Ada yang mendesain ini. Itu yang tidak pernah diangkat. Jadi memang harusnya diangkat. Kenapa ada orang bisa mendesain begini? Ada apa sebenarnya? Ya, itu kira-kira yang kita coba cek dalam konteks ini. Nah, lalu kemudian apa? Jadi semua tadi bisa kita kena kalau memang ada obatnya. Konsentrasi obatnya jelas. Frekuensi penggunaannya itu makin sering. Suasana hatinya bisa berubah-ubah. Ini jadi bisa orang adiksi, tergantung. Jadi artinya apa? Dosisnya makin banyak, konsentrasinya makin pekat, penggunaannya makin sering, suasana hatinya itu berubah-ubah. Nah, ini orang semakin tergantung dengan itu. Dengan zat-zat tadi, ya. Nah, ada istilahnya beberapa ya, saya kasih tahu ada toleransi, terlalu lama nanti kalau kita bicara. Ada adiksi, ada gejala putus obat, ada overdosis. Kalau gejala putus obat namanya sakau, ya, sakit karena engkau, kan kira-kira gitu ya. Ada overdosis, ya. Apalagi ada pemakaian narkoba ganda. Artinya tidak hanya satu dia pakai, tetapi dia pakai banyak jenisnya. Nah, ini inhalant. Di kita nggak tahu, tapi jangan dicoba. Kalau di Australia, ini bensin ini. Kalau di Australia kan, kalau kita ngisi bensin sendiri. Kalau di sini kan kita diisiin tukang bensin kan. Nah, ketika dia isi sendiri itu, ada suku-suku asli di sana, itu mendekati lubang bensin itu dan itu dihirup. Ya, jadi seperti ngelem tadi. Kalau pada Aika Aibon, produk lah gitu gue sebutin. Ya, jadi lem tadi. Nah, ini bensin yang dia lakukan. Oke? Nah, ini alkohol, rokok, salah kucing gabi songoni, unang gabi songo kutik kita noda, lo ma kuting ini matu sijo, anggo kita nak pola sampai songoni memakai aka sigaret, aka alkohol, unang songono musi motot tahun, mangu ya mang terbuaman nonon, nih bereng mandi, gabi sigaro, jadi ini masih banyak celah, kok nyerah. Inilah yang sok tahu namanya. Ya, anak-anak muda, remaja-remaja sering kayak gitu. Kenapa mau huwa? Oh, salah nih. Isi huwa. Kok mengalih omongan? Ah, ini bahasa-bahasanya. Jadi dia merasa jago, merasa hebat, dia hantam aja. Tapi apa yang terjadi? Kemudian ini menjadi rusak, ya. Saya nggak usah sebutkan ini, nanti bisa dibaca. Dampaknya adalah kalau kita memakai jenis-jenis tertentu, penyakit kelamin, hepatitis, HIV bisa ditularkan. Ya, AIDS juga bisa ditularkan. Aneh kira-kira contohnya ya, yang AIDS. Yang terakhir ini, nggak ada lu nggak rame. Ini kuburan ini. Ya, kuburan. Jadi nggak ada lu nggak rame. Artinya apa? IPT halah di PT halah kok doa pedongan nak. Asal dong pedongan yang laki di kuburan. Pertanyaannya orang dong. Ya, jadi nggak ada lu nggak rame ini ceritanya ya. Oke. Kalau ini benar, ini pasien saya. Ya, anak ini adalah anak yang gizi buruk. Apa akibatnya ketika orang tuanya memakai misalnya, semua secara ekonomi habis, korbannya anaknya juga. Anaknya akan tidak dia bisa kasih makan. Ya. Ini dampaknya. Ini marasmus. Ya, ntar kapan-kapan kita bisa bercakap-cakap. Oke, kalau begini gimana? Keren kan? Wah, olahragawan. Omat tong hebat tidak, Pak? Olahraga, hidup sehat, kan gitu. Nah, gak bisa kan? Gak bisa naposo mengopan nomor 2.
Artinya semangat muda itu harus kita pacu ya. Kita pacu. Yang tua ini jangan jadi anak kecil. Anak kecil jadi orang dewasa, jangan begitu pula ya. Orang yang tua itu biarlah dia tetap dewasa. Hati-hati. Nah, ya. Apa yang kita mau sampaikan, ini penampakan orang kita tidak bisa duga. Kita kira dia baik dari fisiknya, dari penampilannya. HP daw. Ada musim balik, nah, esok jorbu mau beginion. Tapi dah burjuan. Ya, ini kira-kira hati-hati penampilan. Kenapa menjadi teman kita itu kita jangan modelnya seperti itu mencarinya. Bukan dari penampilan kita mencari teman, tapi kita cari sifatnya. Ya, nah ini ada beberapa tulisan saya sekedar tahu tentang Happy Five si penidur anak sekolahan. Ini rame ini dulu. Ada namanya Happy Five yang dimasukkan ke dalam permen bonbon. Ya, itu di Bogor ada waktu itu makanya saya buatkan tulisan ini. Ya, di majalah. Lalu kemudian ada soal menggugat perlunya surat bebas narkoba. Ya, nanti ini pada posisi lain lah kita bicara. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Salam dari kami, salam hangat dari keluarga saya. Boris Sitorus, tadi ada Seletinang Boris Sitorus, salam hormat. Dan kemudian ini adalah anak saya, anak kembar. Dan kami lama di Saran Padang. Kalian kalau suatu saat berhasil, pulang kampung, perbaiki kampungmu. Saya sudah melakukannya tahun 96-99. Di mana? Di Saran Padang. Kalian nggak tahu di mana Saran Padang itu. Itu masuk HHB Magwarni, huta-huta bagas. Ya, jadi 1000 dolo masuk ke dalam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Mulai Pak Nadiak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada penyaji kami Bapak Dr. Bonas Simanungkalit DHSM MKS FIAS, banyak sekali. Terima kasih. Nah, begitu banyak sekali manfaat yang telah diberikan kepada peserta diskusi, peserta seminar. Nah, untuk ini sesi selanjutnya adalah diskusi. Nah, diskusi ini kami berikan waktu kira-kira 10 menit kepada peserta, baik juga dari rekan dari alumni SMP 76, baik Dewan Guru dan Pegawai ataupun anak-anak kami. Kami buka kesempatan, silakan. Nah, kalau yang tidak ada, saya yang pertama Pak buat pertanyaan Pak ya. Enggan. Baik, saya sebagai moderator sebenarnya, tapi karena mengisi acara kekosongan ini, saya ingin bertanya. Kira-kira momok apakah yang paling mendasar, yang paling berbahaya pada generasi muda sekarang ini? Yaitu misalnya, benda mana yang paling berbahaya itu? Terima kasih. Baik. Asa mardonga kita di gambaron. Why spotlight? Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini, mana yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya kalau kita lihat tadi soal adiksi, itu ternyata sigaret. Kalau kita lihat ya jumlah yang pakai adiksi. Ya, soal-soalnya semekel subing Pak sabar. Ngawara-ngawara. Karena rokok itu Pak sudah mengejala, baik dari generasi SMP pun sudah ada. Kadang-kadang guru-guru ini sudah harus wanti-wanti dengan anak-anak yang merokok. Ya. Jadi aku bicara data ya. Tadi kan kita lihat yang paling tinggi angka itu dunia ya. Nah, tetapi ada beberapa penelitian mana yang lebih berbahaya ternyata orang yang memakai alkohol. Kenapa? Orang yang memakai alkohol mengakibatkan kematiannya tinggi sekali. Kalau orang namar sigaret berpalingan non matutung purumanda masurbu saja di matusi. Ya dong. Ale mau marah alkohol, kalau orang pakai alkohol, kebayang dong kalau dia supir bus. Dan itu kecelakaan. Itu satu bus habis loh. Nah, ternyata dalam penelitian itu yang dilihat adalah jumlah kematian yang diakibatkannya. Ya, jadi itu yang membuat
kondisi alkohol itu. Mama enggak ada lagi. Enggak ada roti mak beli tadi pagi. Tadi enggak tahu gimana. Mohon kepada peserta supaya menonaktifkan suara. Ya. Oke, aku dibantu dong di mute ya. Oke, jadi kita kembali dalam posisi tadi bahwa yang paling menyebabkan kematian paling tinggi adalah orang yang pemakai alkohol. Itu dari beberapa tulisan ilmiah. Ya. Nah, jawaban Pak Sabar tadi, saya hanya mau mengatakan yang paling berbahaya, saya lebih setuju, karena itu yang ada di masyarakat kita, kalau pakai marsigaret, salah nadunahona paling tidak hanya keluarganya kan. Istri anak, kalau dia merokok di dalam bisa menyebabkan kanker paru ya dan yang lainnya. Tetapi ketika orang pakai alkohol dan dia mengendara sendiri, dia tabrak orang lain dan di dalam mobil itu cukup banyak, itu risikonya besar. Atau dia yang membawa penumpang, itu juga besar risikonya. Jadi kalau melihat dari kondisi angka kematian yang disebabkan, memang menjadi alkohol. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan ganja? Ganja ke sigaret menghira-hira kan? Nah, kalau orang pakai ganja, itu saya katakan tadi, murah meriah sekarang. Tapi dampaknya, orang yang memakai ganja yang lama, dari penelitian mengatakan 80% mereka masuk ke rumah sakit jiwa. Pilih aja. Mau pakai ganja masuk ke rumah sakit jiwa atau pakai alkohol mati ditabrak. Kan kira-kira gitu ya. Itu ekstrimnya. Saya mau menyampaikan ekstrimnya. Jadi intinya adalah apakah kayak gini, heroin, kodein, salah nggak? Saya mengatakan tidak ada yang salah di sana. Alkohol salah nggak? Nggak ada yang salah di sana. Yang salah apa? Yang salah adalah ketika kita memakai tidak pada dosisnya. Ya, kalau alkohol misalnya, kita butuhkan, iya, dalam pengobatan kita butuhkan alkohol. Kayak sekarang misalnya, ya, masa pandemi. Semua tangan kita ini kan alkohol dibikin itu. Dicuci pakai alkohol. Nah, lalu kemudian, kalau dia benzo tadi, dia sepam, itu dibutuhkan kepada orang yang nggak bisa tidur. Tetapi ketika itu dikonsumsi oleh orang seenaknya saja, dan itu repot. Saya pernah kasih pelatihan di Medan waktu itu dengan petinggi-petinggi kepolisian. Saya lupa tahun berapa ya. Nah, jadi saya baru tahu ketika itu dikatakan salah satu peserta, Dok, ternyata heroin waktu itu ya, heroin itu dicampur sama, ini saya nggak masuk akal bener nih, ada lampu neon. Anggota ingat lampu neon yang panjang itu? Ibagasan ini kan ada nona botak. Imai campur roti. Kebayang dong betapa rusaknya pembuluh darah itu. Itu saya temukan dalam diskusi kami waktu saya melatih di Sumatera Utara. Pertanyaan, Pak. Ya. Dokter. Oke. Pertanyaan. Silakan. Sebelum anak-anak. Ya, tunggu dulu. Bagaimana cara yang paling efektif yang dilakukan oleh penjual narkoba mendekati anak-anak? Dan yang paling gampang kita kenali, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak Dokter, kalau boleh jawaban singkat-singkat saja, biar adik-adik kita lebih banyak menjawab. Boleh ya? Oke. Sorawa kalau udah jawab kayak gini. Ya, itu pertanyaan saya tadi. Boleh ya Pak? Oke. Bagaimana pendekatan itu gampang sekali sebetulnya pendekatan, terutama yang saya katakan tadi ada apa nama itu? Saya sampai lupa aku tadi. Yang dimasukkan ke dalam permen. Ya, itu ada ditemukan di Bogor waktu itu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Yang kedua yang paling gampang adalah diadakan pendekatan dan kemudian diiming-iming. Anak-anak itu kan pengen tahu ya, remaja itu pengen tahu sifatnya. Begitu pengen tahu diiming-iming, paling gampang kan mengiming-imingnya sekarang. Apa saja? Contoh, iming-iming pulsa, iming-iming apa? Iming-iming game, ya permainan game itu.
Nah, itu yang jadi jalur yang paling gampang bagi mereka. Yang kedua, ketika sudah terjebak, temannya yang dia suruh lagi. Jadi artinya lingkaran itu adalah lingkaran anak-anak itu sendiri yang dia pakai. Kalau misalnya dia tidak punya kemampuan, nah itu tadi anak jalanan. Anak jalanan itu kan lebih gampang tuh. Di lampu merah, dicokokin, diapain segala macam. Nah itu saya kira gambaran secara umum yang bisa saya sampaikan. Sehingga apapun ceritanya, mendapatkan orang baru kita harus hati-hati, mencari teman kita harus hati-hati. Itu pesannya. Soalnya, Bang Guru, pinaulah saya itu moderator. Baik, terima kasih kepada kita semua, penyaji, peserta. Nah, siapa tahu ada hal yang ingin Bapak tanyakan, karena di samping saya dari tadi adalah Pak Erdani. Silakan Pak. Oke, baik Pak Bona. Saya ingin bertanya seputar rokok Pak ya. Ya. Kalau rokok itu kan macamnya banyak. Ada yang filter, ada yang menggunakan filter, ada yang cerutu, bahkan ada lagi yang sekarang menggunakan elektronik. Vape, vape. Ya, vape. Nah, kira-kira yang paling sangat berbahaya itu yang mana Pak ya? Itu saja pertanyaannya. Baik. Kalau aku bilang semua berbahaya, nggak ada yang paling berbahaya, semuanya berbahaya. Karena apa? Kalau sudah masuk ke adiksi, kecanduan, itu sulit. Sekecil apapun itu sulit, dan itu tetap berbahaya. Ya, kalau kita rokok bilang, wah nanti akan lebih enak kalau vape katanya. Kata siapa? Penelitiannya saya belum baca memang sebetulnya, tetapi apakah tidak ada gangguan ke tenggorokan misalnya? Apakah tidak ada gangguan ke paru-paru misalnya? Ya karena apa? Itu kan dipakai essence juga kan, dipakai dipakai wangi-wangian, ya perasa. Nah, lalu kemudian rokok, wah kan lebih enak dong di filter itu warni rokok filter daripada rokok yang nggak pakai filter. Buat saya nggak ada cerita, semuanya itu adalah contoh sederhana gini aja lah. Waktu kita juga SMA kan, SMA lah kalau saya sih. Coba dihisap, lalu kemudian tahan dulu di mulut itu, lalu kemudian tiup di kertas. Ada nggak tinggal di situ jelaganya? Itu aja udah jelas ada masalah. Ya, itu saja sudah ada masalah. Nah, maksudku tetap punya masalah. Tidak ada pilihan lain kalau saya ya. Tidak ada pilihan lain mana yang lebih baik. Semuanya jelek. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik. Suara Pak Sabar belum kuat. Baik, terima kasih kepada kita semua sebagai peserta untuk seminar. Saya kira ini sudah tingkat nasional ya, karena penyajinya adalah penyaji dari nasional. Nah, berhubung karena Bapak Simanung Khalid akan ada acara lagi, maka kita akhiri acara diskusi ini. Selanjutnya kita masuk kepada tertib acara, yaitu pengumuman pemenang. Kami serahkan kepada Bapak Syadari. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu alumni dari SMP Cinta Rakyat Tahu 74. Iya. Dan guru pegawai yang kami hormati juga, dan adik-adik yang sudah bergabung, yang sudah dan akan diumumkan nama-nama yang berprestasi. Untuk pengumuman prestasi hasil dari menggambar poster, adik-adik semua ini sangat-sangat baik. Karena sangat baik semua, jadi kami dari SMP Cinta Rakyat 1 dengan alumni sangat sulit untuk menemukan siapa yang terbaik.
Tetapi dari perlombaan yang kita adakan dari SMP Cinta Rakyat 1 dan alumni, ada beberapa penilaian, yaitu yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas anak itu sampai di mana? Apakah hanya menjiplak atau mengambil gambar dari pihak orang lain lalu dijadikan sebuah karya? Kalau dikatakan kreatif itu mungkin bisa saja dia menggunakan fotonya sendiri, menggunakan tema yang kita perlombakan. Jadi adik-adik lain kali apabila ada perlombaan, kalau boleh disarankan untuk lebih kreatif, jangan plagiat dari karya orang lain. Mungkin itu saja masukan dari kami panitia dari SMP Cinta Rakyat 1. Langsung saja kita umumkan dari kelas 7. Dari kelas 7 sebagai juara harapan 2. Mohon mic matikan. Pada anak kami, audio dinonaktifkan. Yuk, saya kelas 7. Jangan dulu. Pas pengumuman di kelas 8, cepat. Dia ada memoriku. Nanti kan Ya, Jonan Panjaitan. Berikan tepuk tangan. Kita lanjutkan. Ada Jonan nggak sini ya? Mana Jonan nih? Di raise hand Jonannya supaya kelihatan Pak Ferdi. Saya Ada karyanya enggak? Ada karyanya enggak? Ulangi Pak, kurang jelas Pak. Ada karyanya? Karyanya tampilkan. Iya. Lebih Baik, penting Pak. karyanya. Karyanya nanti belakangan aja. Nanti kita akan share kembali karya-karyanya. Diumumkan aja dulu siapa juaranya. Yang ini ya, Jonan yang ini ya. Iya, yang mana Jonan? Iya, ini Jonainnya. Oke, biar saya tahan di sini ya. Biar saya tahan di situ dia. Silakan. Oke, baik, untuk juara yang kedua. Untuk juara harapan 1 atas nama Rahel Simatupang. Kita berikan tepuk tangan kepada Rahel Simatupang. Ini ke orangnya? Iya, Bapak. Oke. Rahel Simatupang tunjuk tangan anaknya. Oke, sebagai juara 3 adalah Prasya Purba Silangit. Orangnya. Silangit. Iya. Silangit. Oh. Mana orangnya Prasya Purba Silangit? Gimana ya? Baik, tidak. Ya. Sebagai juara 2 ialah Jessica Siwan Huta Barat. Kita berikan tepuk tangan yang mana Jessica Siwan Huta Barat. Ini Pak. Saya Pak. Oke, mantap. Juara 1 untuk tingkat kelas 7 bernama Agrienli Anaya. Oke, ada orangnya Agrienli Anaya. Agrienli Anaya, ya silakan. Ini nomor 1 tapi nggak nampak wajahnya. Iya. Nggak ada ya? Mungkin nggak hadir itu. Oke, baik, kita lanjutkan untuk kelas 8.
Baik. Untuk kelas 8. Baik, untuk kelas 8 bernama Gladys Kayana Purba. Ada orangnya Gladys Kayana Purba. Ini Kak. Ya silakan, mana orangnya? Mana? Oke, bagus. Oke, baik, untuk juara harapan 1 dari kelas 8 bernama Jocelyn Siahaan. Iya, Jocelyn Siahaan. Ada orangnya Jocelyn Siahaan? Ya, oke, baik. Terima kasih. Untuk juara 3 dari kelas 8 ialah Amelia Jenrato. Ada Amelia Jenrato? Amelia Jenrato. Ini dia. Iya. Untuk juara yang kedua dari tingkat kelas 8 ialah Ari Gabriel Simamora. Ada orangnya Ari Gabriel Simamora? Ada di sini. Tapi kok nggak bisa kuangkat ini ya? Lalu. Kalau ada langsung raise hand supaya tahu panitia. Oke, untuk juara yang pertama dari tingkat kelas 8 ialah Fiona Huta Julu. Kita berikan tepuk tangan dari tingkat kelas 8. Ada orangnya Fiona Huta Julu? Ada tuh. Ini kan? Fiona Huta Julu. Baik. Baik, kita lanjutkan untuk kelas 3. Setelah kelas 3, maka akan kita umumkan siapa yang juara umum dari kelas 1, 2, dan 3. Baik, untuk juara harapan 2, kelas 9 adalah Batara Siboro. Ada orangnya Batara Siboro? Batara Siboro, silakan. Kalau betul masih banyak. Oke, mungkin tadi tidak masuk. Lanjutkan, Pak. Aduh, sudah jaringan. Tunggu sabar. Jaringan kalau juga. Ini ya. Di daerah Pematang Siantar. Iya, thank you. Baik, kita lanjutkan sebagai juara harapan 2 bernama Batara Siboro. Ada orangnya Batara Siboro? Kita berikan tepuk tangan. Masuk ya. Baik, kita lanjutkan juara harapan 1 di kelas 9 ialah Gabriel Lumban Tobing. Gabriel Lumban Tobing, ada orangnya Gabriel Lumban Tobing? Gabriel Lumban Tobing. Ada itu bukan?
Oke, Iya, oke, terima kasih. mantap ya. Oke, untuk juara 3 di kelas 9 ialah Elizabeth Manurung. Ada Elizabeth Manurung? Ada. Iya. Baik. Untuk juara 2 di kelas 9 adalah Teresia Aprilia. Teresia mutar-mutar bukan? Saya lihat ya, saya lihat benaran dari Aprilia ada. Baik, terima kasih. Dan sebagai juara pertama di kelas 9 ialah Dia Natalia Panjaitan. Dia Natalia Panjaitan. Silakan tepuk tangan. Oke, baik. Itulah juara-juara dari tingkat kelas 7, 8, dan 9. Sekarang kita umumkan juara umum dari kelas 7, 8, dan 9. Kira-kira dari yang saya sebutkan namanya, kira-kira siapa yang juara umumnya ini? Nggak ada juara umum, Pak. Moderator juara umum. Silakan, Pak. Ini Oke, baik. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nggak apa-apa agak lama ya. Supaya penasaran. Gimana kira-kira Elizabeth kalau juara? Bagaimana? Dia? Jessica, ada harapan? Baik, untuk juara umum yang kita tunggu-tunggu, kita hitung sama-sama ya, dari 10. Kita hitung sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia Natalia Panjaitan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Yang lain tepuk tangan juga lah. Ini juara-juara tepuk tangan. Jangan jadi cemberut kau karena dia sebagai juara umumnya. Oke, baik anak-anak, untuk penyerahan nanti hadiah dan sertifikat kami akan undang minggu depan untuk ke sekolah. Langsung kepala sekolah yang memberikan beserta piala untuk yang juara. Apa terjadi lupa? Memang itu pertanyaan dasar. Pialanya mana Pak Ferdi? Nggak ditunjukkan. Baik, maaf tadi kami tapi apa itu dan itu bukan apa yang subjeknya yang ditanyakan itu. Ini Ibu Nora. Yang pink aja. Tapi apakah itu dipandang hanya satu bagian, satu kalimat, atau itu keseluruhan? Itu. Jadi kalau itu kalau misalnya satu kalimat yang lain atau kata yang lain, apakah itu perlu diperhatikan? Jadi ini berusaha untuk mengambil secara keseluruhan dari skenario tadi. Gambaran. Memang tadi kalau yang terangkan artinya mau diagnosisnya apa, itu ada baiknya juga diagnosis itu memang keseluruhan. Tapi apakah sampai di situ? Oke, saya ulangi kembali kepada adik-adik kami yang mendapat juara, maka minggu depan akan kami undang ke sekolah. Di sekolah akan kita berikan hadiah, sertifikat, dan pialanya langsung. Kebetulan hari ini kan kita ada di daring di rumah masing-masing. Jadi kita adakan penerimaan hadiah atau penyampaian sertifikat elektronik nanti melalui link yang akan saya berikan nanti dan panitia berikan. Pak Guru, Pak Guru mohon izin. Ya. Boleh disebut jumlah hadiahnya berapa? Mungkin orang udah pada lupa juga itu Pak Guru. Ulangi Pak, ulangi. Iya, hadiahnya berbentuk apa? Berapa jumlahnya kalau uang tunai dan mendapat apa lagi Pak Guru? Mohon izin.
Keuntungan saya lihat. Siswa baik secara individu maupun sosial. Nah, di dalam belajar kelompok, setiap anggota dapat melihat persoalan dan bagaimana menangani masalah. Jadi memang belajar di dan Kurang jelas, Pak. proses Kayaknya pendekan dia motongnya nih. melakukan refleksi dan persoalan. Aduh. Orang tadi sudah kita nggak mungkin segini saya. Itu yang kemarin Bapak. Dia jangan-jangan gunting di mengatasi masalah komunikasi, hubungan personal, terjadi kepemimpinan. Kurang jelas Pak karena banyak suara di sini. Ya, kemudian juga perubahan sikap, toleransi terhadap perbedaan. Jadi sudah terbiasa dengan perbedaan, justru potensi dari perbedaan bisa diberdayakan, dikembangkan. Ya. Jadi mungkin sudah ada. Terus kemudian nanti Chat aja kali, Ton. belajar berulang ya dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah kalau ini penting untuk dipakai sebagai pertimbangan kemudian materi dan prosesnya bukan strategi berdasarkan pada kebenaran. Kemudian merupakan strategi belajar tutorial. Jadi kalau saya kira semua ya, tapi yang pertama adalah menjelaskan yang masih baru yang tidak jelas atau konsep. Oke, baik Bapak Ibu, untuk juara satu di kelas 7 jumlah Rp500.000. Untuk juara 2 berjumlah Rp300.000. Juara 3 Rp200.000. Dan harapan 1 Rp100.000. Harapan 2 Rp100.000. Nanti formulasi prediksi ya tadi kaitan dengan untuk kelas 2 juara pertama itu Rp500.000, juara 2 Rp300.000, juara 3 Rp200.000, harapan 1 berjumlah Rp100.000, harapan 2 Rp100.000. Dan untuk kelas 3 juara 1 Rp500.000, juara 2 Rp300.000, juara 3 Rp200.000, harapan 1 Rp100.000, harapan 2 Rp100.000. Baik, demikian kira-kira pengumuman hasil kejuaraan baik dari segi jumlah hadiah dalam bentuk rupiah. Untuk juara umum maka ditambahkan sebesar Rp500.000. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kita semua, terutama kepada Abang Anda dan Kakak Anda sebagai
penggagas seminar ini. Nah, informasi dari kami panitia, informasi dari kami moderator, karena begitu banyak sekali tugas-tugas yang kami emban, sibuk semua. Kepala sekolah tidak hadir karena ada urusan tempat yang lain, dan wakil kepala sekolah 1 dan 2 ada yang berada di sini, tapi ada tugas masing-masing. Jadi kalaupun ada sedikit kekurangan dari pihak kami untuk SMP Cintarai 1, mohon maaf atas kekurangannya. Dan kami sangat berterima kasih sekali atas partisipasi Kakanda dan Abang Anda. Nah, untuk itu acara selanjutnya adalah ucapan terima kasih mewakili siswa kepada Dia Natalia Panjaitan sekaligus sebagai juara 1 untuk kelas 3 dan juara umum. Silakan Ketua Panitia. Silakan Dia Panjaitan. Silakan. Nah, diaktifkan. Agak dekat aja, agak dekat. SMP Cinta Rakyat 74 untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan acara ini. Saya cuma berterima kasih atas semuanya. Juga kuat. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mempercayakan saya untuk memberikan sepatah dua kata untuk hari ini. Saya hormati, seperti yang kita ketahui sekolah kita mengadakan lomba poster, di mana lomba poster ini dapat mengasah kemampuan peserta didik bagaimana sini juga kita dapat memahami bagaimana cara membuat sebuah poster walau dengan digital atau dengan manual. Di kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suster, Bapak Ibu guru, alumni yang sudah mau menyempatkan diri untuk acara ini, untuk mengadakan lomba poster di SMP Cinta Rakyat yang telah berhasil mengasah kemampuan anak didiknya dalam berkarya. Semoga dengan adanya semakin jenjang ilmu SMP Cinta Rakyat 1 semakin berkreasi membuat sebuah karya. Ada jawaban-jawaban supaya ada yang lain banyak. Baik. Terima kasih kepada anak kami yang mewakili siswa mengucapkan terima kasih dan sekaligus sebagai juara umum. Sebagai informasi bahwa Dia Panjaitan adalah anak dari Bapak Panjaitan. Oke, terima kasih. Demikian kira-kira acara kita untuk saat ini. Kalaupun begini pelayanan kami kepada abang-abang dan kakanda sebagai penyanyi dan sebagai alumni kami dari SMP Cinta 1, mohon maaf karena begitu banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan hari ini. Nah, untuk menutup acara ini, kami berikan kesempatan kembali kepada Ibu Nora Pasaribu untuk membuat doa penutup. Namun sebelumnya, untuk sertifikat, kami akan memberikan link di bawah. Kemudian nanti akan kami undang. Dan yang memberikan hadiah adalah langsung suster kepala sekolah. Berhubung karena kepala sekolah sekarang tidak hadir. Ya. Kepada abang kami dan kakak kami dari alumni Cinta Rakyat 1 Jembat. Sebagai adinda saya mohon maaf. Dan ini nanti akan kami coba dari angkatan saya untuk membuat hal seperti ini. Oke. Kami dan saya ingin nanti ada kontak dengan Bapak Muna dan Bapak Guru Panjaitan dengan dari Balimbingan. Kita siani bernati supaya kita sama-sama ambil contoh dari sana, Pak ya. Oke, kami berikan kesempatan kepada Ibu Nora.
Silakan Bu Nura. Baik, karena kegiatan kita awali dengan doa, maka ini juga sudah sampai di ujung acara, maka kita akhiri juga dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu saat ini Tuhan, di mana karena lindungan dari kasih-Mu dan berkat limpahan berkat-Mu Tuhan, kami telah dapat mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik. Tuhan, begitu juga dengan Bapak Ibu dari Sekolah SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar, kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai mereka, pekerjaan mereka, berilah selalu mereka kesehatan Tuhan, agar kelak ke depannya kami dapat mempertemukan kembali acara seperti ini. Tuhan, begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di Sekolah SMP Cinta Rakyat 1 ini, kiranya Tuhan Engkau yang selalu memberikan mereka yang selalu membimbing kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ke depannya. Begitu juga dengan anak-anak didik kami Tuhan yang telah berprestasi dalam acara ini, kiranya Tuhan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dengarkan dalam seminar ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Tuhan, setelah dari acara ini kami akan melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kami. Kami serahkan seluruh hidup dan setiap langkah kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berterima kasih banyak kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mauliate. Mauliate. Ya, terima kasih. Ya. Tadi makanannya nggak didoakan ya? Makasih Pak Ponti. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ya. adik-adik. Ada. Semangat terus ya. Masih ada yang Salam sehat buat kita semua. Baik Ya, untuk Pak Sabar, makasih ya Pak. Ya. Oke, baik untuk adik-adik kami, anak-anak SMP Cinta Rakyat 1, silakan diisi dulu form ini agar dapat mengunduh sertifikat seminar yang dibawakan oleh Bapak Bona. Kami kirimkan linknya di ya chat supaya bisa diunduh nanti sertifikat seminarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Ya. tapi adakah dari abang-abang dan kakak-kakak yang tinggal di lapangan bola? Si Miasi itu. Apa Pak? Apa? Miasi. Ibu Miasi. Bukan Neng. Lapangan bola siapa ya? Lapangan bola aku, coba nanti nggak. Siapa si Jaitar? Itu emak. Oh gini. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Supaya yang alumni tolong dong memperkenalkan diri satu-satu, siapa tahu adik-adik ini nanti ada punya cita-cita mereka jadi apa nanti tuanya. Silakan diputar bikin atur sih. Maksudnya gimana itu Bang? Ya, mereka cerita-cerita sedikit. Siapa dirinya, tinggal di mana dulu. Maksudnya alumni dari dulu. Oh, baik. Untuk abang-abang dan kakak-kakak begitu. Iya, silakan diatur aja. Ya, kepada abang kami dan kakak kami dari alumni SMP Cinta Rakyat 1, kebetulan saya di sini ada beberapa orang kami alumni di sini, maka kami mengharapkan perkenalannya dari mana asalnya, seperti Pak apa tadi dari Balimbingan katanya. Saya bayangkan bagaimana mereka melewati SMA Pelita dan sampai di PMM jalan lagi. Nah, untuk itu